Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah saya menjelaskan mengenai final concept map juga patogenesis patofisiologi dari kasus yang kedua yaitu adalah neonatal sepsis. Oke, jadi di sini sudah ada FCM-nya. Kita kedatangan seorang pasien ya, yaitu bayi berumur 20 jam. Jadi benar-benar baru saja dilahirkan, dibawa oleh ibunya dengan keluhan utamanya. Mari kita lihat pada kertas kasusnya. Di sini bayi mengeluhkan adanya poor feeding gitu ya, susah makan, kemudian temperaturnya sangat rendah, lalu ada beberapa gejala seperti menangis, kemudian poor suckling, lalu di sini juga ternyata bayinya memiliki ciri-ciri abnormal ya, seperti beratnya itu rendah 2.400 gram, yang harusnya normalnya itu adalah lebih dari 2.500, kemudian panjangnya juga rendah 45 cm, head circumference-nya juga rendah 13 cm, dan beberapa abnormal lainnya gitu. Nah, lanjut ke FCM atau Final Concept Map. Nah, oke, kita analisis dulu faktor risiko dari pasien ini. Pertama dari ibunya dulu ya, ternyata ada faktor risiko pregnancy sebelumnya atau hamil. Di mana ketika pasien itu hamil, maka akan terjadi perubahan-perubahan fisiologi dalam tubuhnya. Di mana salah satunya adalah perubahan dari ukuran dari uterus gitu. Ketika uterus membesar saat hamil akan mengkompresi atau menekan salah satu organ pada urinary tract yaitu adalah ureter. Nah, ketika ureter ini terkompresi oleh uterus, maka urin itu tidak akan lancar gitu karena sudah terkompresi atau disebut dengan urinary stasis. Nah, ketika terjadi urinary stasis, maka terjadi penurunan eliminasi dari bakteri-bakteri di urinary tract gitu. Karena tadi ya urinnya sudah tidak normal gitu alirannya. Sehingga ketika bakteri ini tidak bisa tereliminasi, kemungkinan besar ibunya ini akan mengalami urinary tract infection disebabkan karena bakteri E. coli. Dan ternyata benar pada saat pemeriksaan history taking gitu ya, ternyata sebelumnya memang ibunya mengalami UTI gitu waktu hamil sebelum dilahirkan. Nah, kita lihat pada kertas kasusnya di sini pada history taking ternyata benar sebelumnya sang ibu ini didiagnosis karena UTI. Gitu. Lanjut ke FCM-nya. Nah, ketika terjadi UTI, maka terjadilah pelepasan dari inflammatory mediator. Nah, inflammatory mediator ini akan menyebabkan si ibu itu akan mengalami rasa sakit pada buang air kecilnya, kemudian ada demam dan juga rasa sakit pada punggungnya atau back pain. Nah, kemudian inflammatory mediator ini juga menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran dari urinary tract gitu ya, dan permeabilitasnya juga akan meningkat atau vasodilatasi dari pembuluh darah gitu ya, sehingga nantinya cairan yang di pembuluh darah di jaringan itu akan keluar sehingga akan menyebabkan edema pada urinary tract. Nah, ketika sudah jadi edema, maka bengkak-bengkak gitu ya urinary tract-nya sehingga akan menebal dan akhirnya kapasitasnya akan menurun. Kapasitas atau lumen dari urinary tract salah satunya dalam bladder itu akan menurun sehingga nantinya pasien akan mengeluhkan adanya frequent dan juga urging voiding gitu. Nah, kemudian kita lanjut, UTI ini akan menyebabkan bakteri itu akan bertransmisi ya menuju reproductive system dari perempuan, di mana di sini juga disebabkan karena ada faktor resiko sebelumnya ibunya itu tidak patuh minum obatnya, tidak patuh minum antibiotik, sehingga bakteri itu akan masih tetap ada dan berkolonisasi dan berpindah menuju reproductive system. Sehingga nantinya akan naik gitu ya menuju uterus dan juga fetal membran melewati vaginal tract, sehingga nantinya bakteri akan menginfeksi fetal membran dan akhirnya terjadi inflammatory respon lagi, di mana E. coli itu mempunyai lipopolisakarida atau LPS, yang dimana ini akan dikenali oleh toll-like receptor, di mana toll-like receptor ini ada di mononuklear fagosit, residual cell, cervical epithelium, dan juga trophoblast gitu, sehingga nantinya akan memunculkan inflammatory mediator yang lainnya seperti interleukin 1 beta dan juga TNF alpha, yang mana yang akan menyebabkan pengeluaran dari FFN atau fetal fibronectin oleh amnion epithelial cell gitu. Di mana FFN ini akan menyebabkan beberapa pelepasan lagi, yaitu salah satunya adalah peningkatan aktivitas dari MMPS atau metaloproteinase. Nah, di mana fisiologinya ini ketika wanita hamil usia akhir gitu ya, MMS ini akan meningkat ditambah dengan adanya
pengeluaran dari FFN tadi, sehingga MMPS ini akan semakin meningkat. Di mana MMPS ini dia akan membreakdown ECM atau extracellular matrix dari komponen-komponen dari amniotic membran gitu. Di mana amniotic membran ini di sini kan banyak sekali ya komponen-komponen, ada kolagen gitu, ada elastic fibers, ada lamina dan yang lainnya. Di mana MMPS ini nantinya akan membreakdown komponen-komponen dari membran amnion ini gitu, sehingga nantinya akan menyebabkan membran amnion itu akan semakin melemah. Nah, ditambah FFN tadi juga akan menyebabkan pengeluaran dari prostaglandin gitu. Prostaglandin ini akan menyebabkan kontraksi uterus itu akan meningkat, sehingga pasien akan mengeluhkan adanya abdominal pain atau ada rasa sakit bagian abdomen di beberapa jam, sehingga nantinya di sini akan menyebabkan juga peningkatan tekanan di dalam uterus gitu. Ketika tekanan sudah meningkat ya, kemudian membran amnion juga sudah melemah, maka akan terjadi PPROM atau preterm premature rupture of membran. Kenapa disebut dengan preterm premature rupture of membran? Karena di sini usianya masih 36 minggu gitu dari history taking. Nah, sehingga di sini pasien disarankan untuk labor atau melahirkan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari bakteri E. coli tadi. Nah, ketika pasien mengalami PPROM, maka pasien juga akan mengeluhkan di history taking itu adanya ada keluar vaginal discharge, yang ini disebabkan juga tadi ya karena cairan dari amnion itu sudah keluar. Nah, sehingga di sini disarankan ya ibu untuk labor atau melahirkan dengan spontan, yaitu umurnya 36 minggu gestational age, dan ini masuk ke dalam prematur. Sehingga pada pemeriksaan New Ballot Score itu 30 sesuai dengan umur kehamilannya atau umur fetalnya, sehingga ketika bayi ini yang prematur lahir, maka terjadi incomplete atau ketidaksempurnaan pertumbuhan dari fetus itu sendiri, di mana akan menyebabkan pertumbuhannya terganggu seperti berat badannya kurang ya 2,4 kg, kemudian panjangnya juga kurang 45 cm, dan juga head circumference-nya juga kurang 32 cm. Sehingga di sini muncullah faktor resiko yang lain, yaitu adalah prematurity dan juga low birth weight atau berat badan yang sangat-sangat kurang. Nah, di mana ketika terjadi prematuritas dan juga penurunan berat badan, bukan penurunan berat badan, terjadi berat badan yang abnormal, maka akan menyebabkan perkembangan dari sistem imun si bayi itu akan menurun gitu, atau belum sempurna, adaptasinya belum lama gitu. Jadi masih undeveloped imun sistemnya. Ketika terjadi undeveloped imun system, maka imunoglobulin akan turun gitu ya, akan rendah, kemudian intestinal epithelium barrier juga akan immature atau kurang matang, dan juga terjadi penurunan atau kekurangan APPS atau antimicrobial protein and peptides pada respiratory epithelium gitu. Intinya ketika bayi itu prematur, maka sistem imun itu akan berkurang gitu, akan menurun ya, fungsinya akan menurun. Nah, sehingga di sini juga nantinya akan menyebabkan beberapa hal gitu ya, yang akan saya sambungkan ke bagian ini. Kita lanjut dulu yang atas, di mana PPROM ini akan menyebabkan amniotic fluid dan juga bayi itu akan terkontaminasi oleh bakteri E. coli ya, sehingga nantinya bayi akan meminum amniotic fluid yang sudah terkontaminasi oleh E. coli, sehingga E. coli itu akan berkolonisasi di bagian GI tract, dan bayi itu juga akan bernafas amniotic fluid, sehingga E. coli juga akan berkolonisasi di bagian paru-paru. Nah, bakteri akan terus-menerus berkolonisasi dan juga berkembang biak disebabkan karena tadi adanya faktor risiko penurunan sistem imun ya, sistem imun di bagian paru-paru, kemudian sistem imun di bagian GI tract gitu, sehingga nantinya E. coli akan berkembang dan masuk ke dalam bloodstream atau pembuluh darah, sehingga terjadi bakteriemia yang dibuktikan juga pada blood culture ternyata memang positif E. coli. Ini blood culture ini menunjukkan bahwa bakteri itu sudah menyebar di pembuluh darah, sehingga di sini pasien didiagnosis terkena neonatal sepsis. Ya, neonatal sepsis ini menyebabkan adanya systemic inflammation, sehingga systemic inflammation ini akan menyebabkan pengeluaran dari sitokin dan juga kemokin gitu ya, di mana sitokin ini akan menyebabkan destruksi dari RBC atau sel darah merah perkusor, dan juga penurunan jumlah dari reseptor eritropoietin, sehingga pembentukan sel darah merah akan menurun gitu ya, menyebabkan juga PCV akan menurun, seperti HB-nya menurun, kemudian hipokromik ya, RBC-nya juga hipokromik dan juga mikrositik. Nah, kemudian cara aktif proteinnya juga positif, menandakan adanya infeksi, lalu akan merekrut gitu ya, mengundang sel darah putih
sehingga terjadi peningkatan band segmented neutrophil juga metamyelocyte pada pemeriksaan lab, dan juga terjadi peningkatan hypersegmented toxic granulation dan juga vacuolation positif. Nah, kemudian sitokin dan kemokin ini juga menyebabkan perubahan dari termogenik aktivitas dari brown fat. Jadi brown fat ini fungsinya adalah metabolisme termoregulasi, sehingga ketika brown fat ini metabolisme terganggu maka akan terjadi hipotermia atau suhu dari pasien itu akan rendah sekali. Kemudian sitokin dan kemokin ini juga akan menyebabkan kerusakan dan juga aktivasi dari endotelium, yaitu adanya overproduction dari vasoactive substance atau nitric oxide dan juga activation dari coagulation cascade. Nah, NO itu akan menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah, menyebabkan kalau misalkan udah vasodilatasi berarti tekanannya akan menurun ya, atau hypotension. Kemudian coagulation cascade akan menyebabkan blood clot gitu ya di dalam pembuluh darah, yang menyebabkan platelet itu akan berkumpul menjadi satu, sehingga platelet yang ada di pembuluh darah itu akan menurun atau sebenarnya trombositopenia. Nah, adanya blood clot formation akan menyebabkan oklusi di bagian vaskular, sehingga karena misalkan sudah hypotension, tekanannya menurun, kemudian sudah ada oklusi, akan jadi poor perfusion atau perfusi ke jaringan akan menurun. Ini juga akan menyebabkan penurunan suplai oksigen ke jaringan yang disebabkan juga karena tadi HB dan kawan-kawannya itu sudah menurun gitu ya, sehingga suplai oksigen akan menurun, sehingga di pasien akan menyebabkan hipoksemia atau tubuh pasien kekurangan oksigen. Sehingga kompensasinya adalah akan meningkatkan respiratory rate untuk mengambil oksigen lebih banyak, kemudian penurunan suplai oksigen juga akan menyebabkan metabolisme akan terganggu gitu ya, karena metabolisme ini butuh oksigen, sehingga kalau misalkan metabolisme terganggu maka ATP pun akan menurun jumlahnya, karena ATP ini adalah salah satu hasil dari metabolisme. Kalau misalkan ATP sudah menurun maka akan terjadi beberapa tanda dan juga gejala seperti ekstremitasnya tonusnya itu melemah ya, kemudian pasien akan mudah untuk menangis ya, menangisnya juga weak cry gitu ya, lemah karena nangis itu juga butuh butuh ATP atau butuh tenaga. Kemudian suckling juga butuh ATP, sehingga ketika ATP-nya menurun maka akan jadi poor suckling dan juga poor feeding. Nah, di mana poor feeding ini juga disebabkan karena tadi pengelolaan di sitokin dan juga kemokin berupa interleukin 18 nantinya akan beraksi secara langsung dengan syaraf yang meregulasi appetite atau nafsu makan. Sehingga ketika interleukin 18 ini meningkat, karena tadi terjadi infeksi, maka pasien akan mengalami poor feeding gitu. Nah, sehingga nantinya di sini pasien akan diberikan beberapa pengobatan, yaitu adalah broad spectrum antibiotik untuk menangani atau mengurangi dari bakteri yang ada di pembuluh darah. Oke, mungkin itu adalah final concept map dari nasal sepsis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.